Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Maria dikandung tanpa noda, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 1 ayat 37 dan 38. Jawab malaikat itu kepadanya, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi sesuatu yang sudah biasa dan sangat familiar bahwa jika seseorang akan menjadi anggota gereja dan disebut Kristen Katolik, maka mereka haruslah menerima sakramen baptis terlebih dahulu. Ada yang dibaptis waktu masih balita, ada pula yang dibaptis setelah dewasa atas keinginan mereka masing-masing. Perlu diingat kembali bahwa melalui sakramen baptis, seseorang dijadikan anak Allah, anggota gereja, dan dikuduskan bagi Allah. Melalui sakramen baptis, seseorang dikuduskan dan diistimewakan untuk Allah. Karena melalui sakramen baptis, seseorang dijadikan seperti Allah yang Maha Kudus. Sebab dengan menerima sakramen baptis, dia dibebaskan dari segala dosa dan cacat rohani serta noda dosa asal. Dia juga dilepaskan dari segala dosa yang telah diperbuat sebelum dia menerima sakramen baptis. Sesungguhnya sakramen baptis telah menjadikan seseorang kudus dan tanpa noda serta menjadi seperti Allah. Pada saat ini, seseorang dijadikan serupa dengan gambar Allah sendiri. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Apa maksudnya? Apa pentingnya? Pertama-tama harus disadari bahwa Maria itu adalah salah seorang manusia sama seperti kita. Namun, sejak semula Allah mengistimewakan Maria. Dia dikandung tanpa noda. Dia terbebas dari dosa asal dan secara istimewa dikuduskan Allah untuk kemudian akan menjadi bunda putranya, Yesus Kristus, dengan mengandung dia di dalam rahimnya. Santo Yohanes Chrysostomos menjelaskan dalam khotbahnya bahwa Maria telah mengandung dia yang tidak dapat ditampung oleh surga. Tetapi Maria mengandungnya di dalam rahimnya yang kudus. Hari raya ini menjadi penting bagi kita, umat Allah, yaitu agar kita selalu berusaha memelihara hidup suci, agar Yesus berkenan hadir dalam hati dan jiwa kita dari waktu ke waktu. Dogma atau ajaran yang tidak dapat sesat gereja tentang Maria yang dikandung tanpa noda dosa ini mau menarik perhatian kita kepada rencana keselamatan Allah dalam Yesus Kristus,
anak yang dikasihinya. Setelah berabad-abad lamanya, melalui para nabi dan utusannya, Allah berusaha menyadarkan bangsa Israel untuk setia dan bertobat kepada Allah. Namun, nyatanya mereka menjadi bangsa yang tidak bersyukur dan tegar tengkuk. Maka inilah saatnya Allah bertindak. Saudara-saudari terkasih, beberapa wanita yang dibaptis diberi nama atau memilih nama Maria Immaculata atau Maria dikandung tanpa noda. Tentu saja ini merupakan doa dan sekaligus harapan bahwa bayi atau orang yang dibaptis tersebut dapat menjadikan Maria sebagai patron atau teladan bagi hidup imannya selanjutnya sebagai orang Katolik. Tidak sedikit pula biarawati yang menjadikan Maria Immaculata sebagai nama kebiaraannya, sehingga dia dipanggil sebagai Suster Maria Immaculata. Menempatkan hari raya Maria dikandung tanpa noda dalam kalender liturgi gereja menjadi saat penuh rahmat dan berkat yang dilakukan oleh gereja untuk mengingatkan seluruh umat Allah untuk mengarahkan perhatian mereka kepada sosok yang diistimewakan Allah ini. Maria dipilih Allah sebagai berkat untuk semua orang karena melalui dia Allah mewujud nyatakan rencana keselamatannya untuk menebus dunia. Itulah sebabnya Maria juga sering diberi gelar co-mediatrix atau turut serta dalam karya keselamatan Allah. Kita semua yang telah percaya kepada Kristus pada hari ini diarahkan untuk memandang Maria sebagai sosok beriman yang taat kepada Allah, menanggapi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dan memohon dia menjadi bunda putranya. Dalam kerendahan hati ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketaatan Maria inilah yang harus kita teladani. Saudara-saudari terkasih, dalam dokumen gereja Lumen Gentium ditegaskan bahwa panggilan umum bagi setiap orang Kristen adalah menjadi kudus seperti Bapa di surga. Matius bab 5 ayat 48 dikutip dan ditegaskan bahwa haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Gereja dalam dokumen-dokumen resminya, ensiklik Paus atau surat gembala para uskup, dengan jelas menyebut nama Maria pada bagian akhir dokumen, ensiklik atau surat mereka. Hal itu mau menunjukkan betapa penting dan sentralnya peran Maria di dalam kehidupan gereja sampai saat ini. Hal itu juga mau mengingatkan umat Allah untuk melihat Maria sebagai teladan kekudusan, sebab dia adalah pribadi yang setia sampai Yesus wafat di kayu salib. Dia juga menjadi manusia yang taat mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Marialah yang dimaksud oleh Yesus ketika dia bersabda, "Saudaraku,
saudariku, dan ibuku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Dengan demikian, Hari Raya Maria dikandung tanpa noda dosa ini harusnya menjadi pengingat dan penyadaran kita kembali untuk memelihara hidup suci hanya untuk Allah, sebagaimana sudah dilakukan oleh Bunda Maria, Bunda Yesus, dan Bunda kita. Apakah sebagai orang Katolik aku sudah berusaha untuk memelihara hidup suci? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, begitu besar cintamu akan dunia, sehingga Engkau mengutus anakmu yang tunggal ke dalam dunia. Engkau telah menetapkan Maria sebagai ibunya dan ibu kami. Bantulah kami untuk meneladan kesucian Maria untuk kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.